Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kitab berujukan Ar-Rahiq Al-Makhtum, buah pena dari Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Kitab yang memenangkan juara lomba penulisan kitab sejarah ranking pertama dari puluhan penulis yang diseleksi oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Beliau Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama, seorang peneliti, seorang dosen dari negeri India. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ghazwatu Uhudin. Beberapa peristiwa menjelang terjadinya perang Uhud. Isti'dadu Quraisyin lima'rikati naqimatin. Persiapan musyrikin Quraisy untuk melakukan perang dalam rangka melampiaskan balas dendam. Kanat Makkatu tahtariku ghaidun 'alal muslimina mimma asabaha fi ma'rikati Badrin min ma'satil hazimati wa qatlil sanadidi wal ashrafi, wa kanat tajishu fiha naz'atul intiqami wa ahadu sa'ri hatta inna Quraisyan kanu qad mana'ul buka'a ala qatlahum fi Badrin wa mana'u minal istijari fi fida'il usara hatta la yatafattana al-muslimuna mada maksatihim wa husnihim. Jadi orang-orang yang ada di Mekah, khususnya orang-orang musyrik, satu suku dengan Rasulullah SAW, yaitu suku Quraisy, mereka masih merasakan amarah yang terus menerus
makin hari makin membesar rasa dendam yang belum bisa dilupakan terhadap kaum muslimin akibat tragedi kekalahan dan tewasnya para tokoh, para pembesar, bahkan raja mereka terbunuh di perang Badar. Ya, Raja Mekah yaitu Abu Jahal mati, ya, bersama dengan para tokoh lainnya. Sehingga orang-orang musyrik Mekah mereka masih berambisi untuk melakukan balas dendam. Ya. Bahkan para wanita, para laki-laki dilarang untuk menangis. Ya. Dilarang menangisi ayahnya, saudaranya, sepupunya yang mati dipenggal, dibunuh oleh tentara kaum muslimin di perang Badar, ya. Dan tidak diizinkan menebus para tawanan perang, ya. Di tawanan perang nggak boleh ditebus, gitu ya, tawan saja, supaya orang-orang Islam tidak tahu kondisi terkini, yaitu perasaan sedih yang ada pada penduduk Quraisy Mekah. Ya. Jadi mereka itu tidak mau kelihatan lemah, sampai-sampai tidak boleh menangisi keluarganya yang terbunuh di perang Badar. Wa ala asari ghazwati Badrin ittafaqat Quraisyun ala an taquma biharbin syamilatin diddul muslimina tashfi ghaidaha wa tarwa gillata haqdiha wa akhadat fil istidadi lil khawdi bimisli hadhil ma'rikati. Setelah perang Badar selesai, orang-orang musyrik sepakat, ya, akan berperang kembali sampai titik darah penghabisan untuk melawan orang-orang Islam. Mereka merasa sebelum melakukan balas dendam, kemarahan yang ada pada mereka itu belum bisa disembuhkan, ya. Sehingga mereka banyak melakukan latihan perang, persiapan perang, ya. Wa kana Ikrimatu ibnu Abi Jahlin wa Safwanu ibnu Umayyah wa Abu Sufyana ibnu Harbin wa Abdullah ibnu Abi Rabi'ata aksaru juma'i Quraisyin nasyaton wa tahummasan li khawlil ma'rikati. Di antara tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah yang masih hidup, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal, yang nanti insya Allah Ikrimah ini akhirnya mendapatkan hidayah. Kemudian Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, Abdullah bin Abi Rabi'ah. Jadi ini adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy yang masih tersisa, yang bersemangat sekali, berapi-api ingin segera melakukan peperangan melawan kaum muslimin yang ada di Madinah. Walaupun jaraknya jauh, mereka nekat, ya. Wa awalu ma fa'aluhu bihada
annahum ihtajazu al-ayra allati kana qad naja biha Abu Sufyana wallati kanat sababan li ma'rikati Badrin wa qulu lil ladina kanat fiha amwaluhum ya ma'sara Quraisyin inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bihadzal mali ala harbihi la'allana an nudrika minhu tha'ran fa'ajabu lidzalika faba'uha wa kanat alfu ba'irin wal malu khamsina alfa dinarin wa fi dzalika anzalallahu ta'ala. Yang pertama dilakukan oleh mereka yaitu menahan barang dagangan yang berhasil diselamatkan Abu Sufyan, dan inilah yang menjadi sebab terjadinya perang Badar. Mereka berkata kepada orang-orang yang memiliki harta terhadap barang dagangan itu, wahai orang-orang Quraisy, inna Muhammadan qad watarakum, sungguh Muhammad telah menghina kalian, wa qatala khiyarakum, sungguh Muhammad telah membunuh orang-orang terbaik kalian. Fa'inuna bihadzal mali ala harbi, bantulah kami dengan barang dagangan ini untuk kami jadikan modal untuk berperang. Ya, yang namanya perang kan butuh modal, butuh kendaraan, butuh senjata, butuh baju perang, butuh perisai, butuh amunisi. Ya. Bantulah kami dengan harta barang ini, barang dagangan ini sebagai modal untuk berperang. Semoga kita semua bisa membalas dendam kepada mereka. Lalu kemudian ya, barang dagangan tersebut dibeli ya oleh penduduk Mekah dengan 1000 ekor unta. Ya. Uangnya berjumlah 50.000 dinar. Jadi mereka juga punya sikap untuk berinfak, ya, punya dorongan untuk berinfak, ya, membeli barang dagangan milik Abu Sufyan yang mana uangnya itu nanti dijadikan modal untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Jadi kita jangan kalah berinfak dengan orang-orang kafir. Mereka juga berinfak. Mereka juga open donasi. Ya. Ketika orang-orang kafir bersemangat untuk membeli barang dagangan Abu Sufyan yang mana uangnya ini untuk modal memerangi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum la yasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir telah menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang Islam dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian menjadi sebab penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya mereka akan dikalahkan dan digiring ke neraka jahanam. Orang-orang yang kafir itu akan dikumpulkan. Jadi ini adalah ayat sebagai
berita gembira ya, untuk kaum muslimin. Kenapa? Karena disebutkan walaupun mereka bersatu padu sampai-sampai menginfakkan hartanya untuk modal perang memerangi kaum muslimin, Allah sebutkan summa yughlabun, mereka akan dikalahkan ya. Jadi ini ayat hiburan untuk kaum muslimin ya, dan ancaman bagi orang-orang kafir Quraisy Mekah. Summa fatahu babat tatawu'i likulli man ahabba masahamati fi ghazwil muslimina minal ahabisi wa kinanata wa ahli tihamata wa akhadhu lidzalika anwa'an min turuqit tahridi hatta inna Safwana ibna Umayyah agro aba izzati asy'ira alladhi kana qad usira fi badrin famana alaihi Rasulullah wa atlaqa sarahahu bighairi fidyatin wa akhadha minhu al-ahda bi alla yaqumu didduhu agrahu ala an yaquma bi tahridil qabaili didul muslimin wa ahadahu annahu inna raja'a anil ghazwati hayyan yuknihi wa illa yakfalu banatahu faqama Abu Izzah bitahridil qabaili bi asy'arihi allati kanat tadhakka hafaidahum kama ikhtaru sya'iran akhar Musafi'u ibnu Abdi Manaf al-Jumahi di nafsil muhimmati. Setelah modal terkumpul ya, kemudian mereka membuka pendaftaran ya, pendaftaran tentara, siapa yang mau jadi calon prajurit ya, siapa yang mau masuk secaba ya, tentara, bintara dan seterusnya. Pendaftaran prajurit sukarelawan yang ingin mengambil bagian untuk ikut perang memerangi orang-orang Islam. Di antaranya ada yang daftar dari suku Habsi, dari keturunan Kinanah dan penduduk Tihamah. Daftar ya. Kemudian setelah banyak yang daftar sebagai calon tentara atau prajurit, mereka juga menggunakan media sosial yang saat itu media sosial yang digunakan adalah syair-syair. Ya, syair itu pada saat zaman Rasulullah itu menjadi media sosial. Syair itu mudah sekali menular dari mulut ke mulut, dibacakan di pasar, dibacakan di tengah keramaian, lalu kemudian dihafal, disampaikan kepada yang lainnya. Ya. Di antaranya tokoh kafir Quraisy Mekah yang bernama Safwan bin Umayyah agro aba ijati memujuk seorang ahli syair namanya Abu Izzah ya, yang pernah ditawan setelah perang Badar, lalu kemudian diberi ampunan oleh Rasulullah SAW, dibebaskan tanpa tebusan ya. Dan Rasulullah memberikan kesempatan untuk berjanji tidak akan memusuhi beliau. Nah, jadi Abu Izzah ini ya termasuk tentara yang ikut perang Badar, tidak mati namun telah menjadi tawanan Rasulullah SAW.
Dia berjanji tidak akan memusuhi Rasulullah, tetapi karena dibujuk terus-menerus oleh tokoh kafir Quraisy yang bernama Safwan bin Umayyah, diprovokasi, ya, lama kelamaan akhirnya luluh juga. Padahal sudah janji, ya, namanya orang musyrik, ya. Orang musyrik itu ya kadang janjinya nggak bisa dipegang, gitu ya. Dibujuk oleh Safwan bin Umayyah dengan janji kalau Abu Izzah ini selamat dari peperangan dalam keadaan hidup, dia akan mencukupi kebutuhan hidupnya selamanya. Nah, ini rayuan Safwan bin Umayyah. Ini orang kaya dia. Maksudnya kamu nanti kalau pulang dalam keadaan hidup setelah perang, kamu udah gak perlu kerja, pensiun, saya jamin, ya, kebutuhan kamu sampai selamanya. Ya, tergiur dia, ya. Dan jika kamu terbunuh, semua anak-anakmu akan menjadi tanggungan saya. Kebetulan anaknya Abu Izzah ini semuanya perempuan, ya. Jadi kemungkinan Abu Izzah ini miskin, ya, terbujuk rayu dengan iming-iming harta. Akhirnya Abu Izzah mengikuti apa yang diinginkan oleh Safwan bin Umayyah, lalu kemudian mengucapkan syair-syair. Ya, beliau seorang penyair, ya, yang isinya adalah mengajak untuk balas dendam. Demikian juga Ikrimah bin Abu Jahal, Ikrimah anaknya Abu Jahal, tidak mau kalah saingan dengan Safwan bin Umayyah. Dia juga punya seorang penyair yang bernama Musafi' bin Abdi Manaf al-Jumahi, yaitu membacakan syair-syair di tengah keramaian orang-orang kafir Quraisy untuk mengajak balas dendam. Ya, jadi syair itu dengan keindahan bahasa, ada nadanya, ya, syair. Ya. Wa kana Abu Sufyan ashadda ta'liban 'ala al-muslimina ba'da ma raja'a min ghazwati Sawiqi khaiban lam yanal ma fi nafsihi bal adaa miqdaron kabiron min tamwinatihi fi hadhil ghazwati. Tidak heran kenapa, karena di antara orang-orang kafir Quraisy Mekah yang bernama Abu Sufyan yang paling semangat untuk memprovokasi orang-orang Mekah untuk berperang melawan umat Islam, karena ia pernah mengalami kegagalan di perang Sawiq, ya, yaitu menyerbu kota Madinah di dini hari, ya, namun sudah ketahuan, ya, melarikan diri, ya, sehingga dia mengalami kekalahan. Sampai-sampai gandum-gandum atau sawiq yang ada di kuda-kuda mereka itu dilemparkan, ya, supaya tidak terkejar, supaya ringan, ya. Akhirnya sawit itu dimanfaatkan oleh para sahabat untuk dimakan, ya, karena gandum itu barang yang zatnya halal, ya. Wajada at-tinatu billatan aw zadan naru idkaan in sahada ta'biru ma asaba Quraisyan akhiran fi syariyati Jaidi ibni Harisah minal khasarati al-fadihati allati qasamat fi qara iktisadiha wa jawadaha minal husni wal hammi ma la yuqadaru qadruhu wa hina idin zadat sur'atu Quraisyin
fi isti'dadiha lil khawli fi ma'rikati tafsilu bainahum wa bainal muslimin. Kemudian yang membuat orang-orang kafir Quraisy marah selain gagal dalam perang Sawi, mereka juga mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu peristiwa pengepungan orang-orang kafir Quraisy di sekitar mata air Buhron, ya, yang dikepung oleh Brigadir Zaid bin Harisah. Mereka lari ketakutan, ya, hartanya ditinggalkan, ya, yang jumlahnya banyak sekali, ya. Sudah dijelaskan di pekan yang lalu. Karena banyak mengalami kerugian, sehingga perekonomian orang-orang kafir Quraisy Mekah itu merasa terganggu, ya. Modalnya banyak yang hilang. Ini juga menambah kesedihan mereka yang tidak terkira, ya. La yuqadaru qadru. Oleh karena itu orang-orang Quraisy Mekah sudah tidak tahan lagi. Mereka mempercepat latihan perang, persiapan perang, ya, yang sangat menentukan nasib mereka dan kaum muslimin. Ya. Qawamu jaisi Quraisy wa qiyadatih, kekuatan pasukan Quraisy dan komandonya. Walamma rotis sanatu kanat Makkatu qad istakmalat iddataha wajtama'a ilaiha minal musyrikina salasu alafi muqatilin min Quraisyin wal khulafai wal ahabisi wa ra'a qadatu Quraisyin an yastashabu ma'ahum an-nisaa hatta yakuna zalika ablago fi istimatatir rijali duna an tusaba hurmatuhum wa a'raduhum wa kana adadu hadhihi niswati khamsa asyrata imra'atan. Setelah 1 tahun, ya, mereka melakukan latihan perang, mengumpulkan biaya, ya. Berkumpullah 3.000 tentara musyrik, ya. 3.000, banyak sekali, ya. 3.000 yang terdiri dari orang-orang Quraisy. Ini masih saudaranya Rasulullah, ya, Quraisy. Kemudian sekutu-sekutu mereka dan orang-orang Habsyi. Dan para komandan mereka memandang penting para wanita itu diikut sertakan. Perang bawa para istri, perang bawa para wanita, ya. Untuk apa? Yakunu dzalika ablago fi istimatati rijali duna antasaba hurmatuhum wa araduhum, supaya para tentara laki-laki itu lebih semangat berperang, mati-matian, malu kalau kalah, ya, kira-kira begitu, ya. Malu kalau kalah, ya. Dan jumlah wanita yang ikut sebanyak 15 orang. Selain untuk menyemangati, ya, supporter lah kira-kira gitu, ya. Kalau pertandingan itu kan ada supporter wanita, ya. Selain itu mereka juga membantu ketika luka-luka, kehausan, ya, itu membantu. Wa kana silahu naqliyati fi hadal jaisi
salasata alafi ma'irin wa min silahil fursani ma'itan faroshin junubuha turut tariqi wa kana min silahil wiqayati sab'umi'ati dir'in wa kanatil qiyadatu al-amatu ila Abi Sufyan ibnu Harbin wa qiyadati fursani ila Khalid bin Walid yu'awinuhu Ikrimatu ibnu Abi Jahlin amal liwa'u fakana ila Bani Abdiddari. Kendaraan yang mereka kerahkan untuk berperang sebanyak 3.000 ekor unta, 200 ekor kuda. Mereka atur berbaris di sepanjang jalan yang mereka lewati. Kemudian perisai pelindung ya dari musuh jumlahnya mencapai 700. Komandan sentralnya dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, yaitu yang membawa 3.000 ekor unta. Adapun pasukan kavaleri, yaitu yang menunggangi 200 ekor kuda, dipimpin Khalid bin Walid. Pada akhirnya nanti masuk Islam ya, Khalid bin Walid. Dan dibantu Ikrimah bin Abu Jahal. Adapun bendera dibawa oleh seorang laki-laki dari Bani Abduddah. Kemudian Jaisu Makkah yataharraku. Ya, mereka dari Mekah bergerak melakukan perjalanan menuju Madinah. Ya. Taharraka al-Jaisul Makki ba'da hadzal i'dadi tammi nahwal Madinah. Wa kanat taratul qadimatu wal ghaidul kaminu yash'alul bughdha'a fil qulubi wa yashifu amma sawfa yaqa'u min qitalin maririn. Setelah lengkap seluruh tentara ya dengan unta, kuda dan perisai, lengkap dengan persenjataan mereka, bergerak menuju Madinah. Dendam-dendam dan kemarahan yang ada dalam hati mereka terus ya bergejolak, yang kemudian terjadi pada perang yang sangat mengerikan ya, yaitu perang Uhud ya. Kemudian selanjutnya Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Barquri, beliau juga menjelaskan kejadian yang lain selain persiapan perang sampai keberangkatan para tentara musyrik Mekah. Selanjutnya al-istihbaratun nabawiyyati takshifu harakatal aduwi ya. Rencana penyerangan tentara kafir Quraisy Mekah sudah terlacak beritanya oleh intelijen Rasulullah SAW ya. Badan Intelijen ya, Nasional Rasulullah, BIN ya, Rasulullah punya BIN ya. Jadi bukan sekarang saja, Rasulullah juga punya badan intelijen ya. Wa kana Al-Abbasu ibnu Abdul Muttalibi yarqabu harakati Quraisyin wasti'dadatiha al-askariyati. Falamma taharraka hadzal jaisu ba'asa al-Abbasu risalatan mustajilatan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dhammanaha jami'a tafasilil jaisi. Ya, siapa intelijen Rasulullah? Ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya.
ini intelijen. Dipilih oleh Rasulullah karena memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ya. Al-Abbas mengirim surat kilat, ya, surat kilat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara rinci perihal tentara Quraisy Mekah, jumlahnya berapa, ontanya berapa, kudanya berapa, ya, jumlah wanitanya berapa, lengkap detail. Ya. Rasulullah punya intelijen. Ya. Wa asra'a Rasulul Abbasi bi iblaghi risalati wajada fi sayri hatta innahu qata'a tariqa baina Makkah wal Madinati allati tablughu musyafataha ila nahwi sami'ati kilometron fi salasati ayyamin wa salama arisalata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fi Masjid Quba. Qara'a arisalata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab fa'amaruhu bil kitmani wa ada musri'an ilal Madinah. Al-Abbas mengirim tukang pos, ya, mengirim utusan untuk menyampaikan surat kilat, ya, menggunakan kendaraan dengan cepat dari Mekah ke Madinah. Jadi Rasulullah diam-diam mengirimkan intelijen mengawasi kota Mekah, dan itu tidak terbaca oleh tentara musuh, nggak terbaca, luar biasa, ya. Ya, taruhannya nyawa, ya. Jarak antara Madinah dan Mekah berapa? 500 km. Dari Pontianak kemana nih kira-kira? Ya, 500 km. Ya. Ditempuh dalam waktu 3 hari. Menyampaikan surat itu kepada Nabi. Saat itu Nabi sedang berada di Masjid Quba. Kemudian surat dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, ini juga menjadi dalil Rasulullah, ya, tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Yang membacakan surat itu adalah Ubay bin Ka'ab, dan beliau meminta merahasiakan isi surat tersebut. Setelah itu beliau pulang ke Madinah dengan cepat. Wa tabadala ar-ra'yu ma'a qadatil muhajirina wal ansar. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh muhajirin dan ansar. Ya. Isti'dadul muslimina litawari, dalam rangka untuk mempersiapkan pasukan kaum muslimin untuk menghadapi keadaan yang tidak menentu. Ya, mereka sudah bergerak dari Mekah ke Madinah. Wah, ini gawat sekali, ya. Wa dhallat al-Madinatu fi halati istinfari amil la yufariqu rijaluha asilaha hatta wa hum fi sholati isti'dadan litawari. Madinah saat itu, ya, dengan kondisi siap siaga, ya, darurat. Kaum laki-laki tidak memisahkan senjatanya, tidak melepaskan senjatanya dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi sholat bukan senjata. Ya. Mereka melakukan itu sebagai persiapan untuk menghadapi kalau ada hal-hal yang tidak terduga, ya, karena sudah ada pengalaman sebelumnya, yaitu perang Sawik. Ya, tentara musyrik Mekah datang ke Madinah di malam hari, ya. Sudah ada pengalaman sebelumnya, ya. Wa qamat mufrijatun minal ansari fihim Sa'ad ibnu Mu'ad wa Usaid ibnu Hudair wa Sa'ad ibnu Ubadah bi harasati
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakanu yabituna ala babihi wa alaihim as-silah wa qamat ala madakhili al-madinati wa anqabiha mufrijatu tahrisuha khaufan min an yuqadu ala gurratin. Sekelompok tokoh Ansor, di antaranya sahabat bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Ubadah, begadang semalaman berhari-hari menjaga pintu rumah Rasulullah SAW sambil megang senjata. Kemudian di pintu-pintu masuk kota Madinah dijaga oleh para tentara kaum muslimin. Jalan-jalan terowongan kecil juga dijaga karena khawatir ada serangan secara mendadak. Ya. Kaum muslimin berpatroli siang dan malam, ya, jangan sampai ada pasukan musyrik Mekah yang menerobos, yang menyerang kaum muslimin. Ya, demikian peristiwa-peristiwa menjelang perang Uhud. Ya, insyaallah kita akan sambung di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.